Halo guys, jadi kita lagi di bengkel Putra Teknik. Kita mau wawancara apa? Owner dari Putra Teknik. Jadi langsung kita tanya-tanya aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang usaha bengkel yang bernama Putra Motor yang berada di Jalan Condong Catur, Yogyakarta. Kenapa membuat usaha bengkel ini, Mas? Baik, terima kasih Mas untuk yang pertama-tama terima kasih ya untuk kunjungannya, untuk datang ke bengkel sederhana saya. Oke Mas, untuk mengingat sama pertanyaan dari Masnya tadi, kenapa kok saya milih usaha bengkel? Memang dari awal saya sekolah itu sudah masuk ke jurusan otomotif, terutama di SMK ya, SMK di sepeda motor. Yang kedua, habis itu dari SMK saya beranjak untuk ikut bengkel resmi, di mana bengkel itu juga tadinya adalah bengkel yang saya gunakan waktu PKL. Setelah ikut bengkel resmi, ada modal, ada pengalaman, saya sama teman-teman dari bengkel itu memberanikan diri untuk buka bengkel sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk yang info dari Mas yang tanyakan tadi. Pertanyaan kedua itu siapa perintisnya, Mas? Ownernya gitu. Oh iya. Baik Mas, untuk owner ya, kalau untuk owner sebenarnya karena kita ini untuk bengkelnya itu joinan, jadi untuk owner itu kita pegang bertiga, modal kita bertiga, untuk biaya operasional, sewa dan itu kita ada 3 orang, saya dan kedua rekan saya. Seperti jadi untuk owner ya kita bertiga itu sendiri Mas, nggak ada karyawan, nggak ada owner, kita bertiga yang megang mengelola bengkel ini bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa memilih nama Putra Motor, Mas? Baik, untuk asal muasal dari nama Putra Teknik Motor Mas ya, saya ralat ya sebenarnya ya. Ralat sebenarnya Putra Teknik Motor. Jadi untuk Putra Teknik Motor itu nama yang sebenarnya cuman asal ngomong aja. Waktu dulu kita masih ada bergabung di bengkel resmi, itu kita selesai kita bekerja di bengkel resmi, itu kita ada sela-sela waktu di sore sampai malam, itu kita buka bengkel offline di luar jam kerja saya sebagai mekanik di bengkel resmi. Saya buka bengkel sendiri sore sampai malam. Itu setelah itu bengkel agak berkembang, saya buka lagi untuk bengkel kunjung. Karena bengkel kunjung itu butuh map dan butuh prasarana seperti nama dan lain-lain, itu nyeletuk aja gitu, namanya Putra Teknik Motor. Kurang lebih seperti itu untuk namanya ya. Kita ada 3 orang, putra-putra ya, sama ada tambahan embel-embel di belakangnya lah. Seperti itu Mas, cuman celetukan aja sebenarnya. Selanjutnya itu kapan nempatin tempat ini sebagai bengkel, Mas? Untuk tempat ini, lokasi yang saya pakai untuk bengkel ini di Jalan Nusa Indah Condong Catur ini, saya mulai itu di awal tahun ini 2025 awal, di bulan Desember akhir itu saya persiapan, 1 Januari itu saya mulai beroperasi di Januari tahun ini. Tadi kan Masnya nyebut ada 3 owner ya Mas? Siapa aja tuh Mas kalau boleh tahu namanya? Kalau nama dari 3 owner itu ada saya sendiri, Gisa Alfian, ada Mas Yanto, dan satu lagi Mas Wakidi. Selanjutnya, pertama kali bisnis ini dibikin kapan Mas? Kalau untuk dari bisnisnya sendiri, kalau untuk dari tempat ini saya mulai itu tadi Mas, seperti yang diinfokan itu 1 Januari. Tapi kalau untuk dari basicnya saya sudah buka bengkel sendiri mandiri itu ya, saya semenjak dari bengkel resmi itu sore hari itu saya sudah nyicil untuk membuka bengkel di luar jam kerja saya. Kemungkinan ya sudah hampir kalau di total sama sekarang itu ya 3 tahunan dari saya merintis bengkel waktu masih sebutannya ya mungkin bengkel rumahan seperti itu, sampai sekarang saya bisa buka di sini. Kurang lebih seperti itu, 3 tahunan. Kalau karyawannya udah punya berapa Mas? Kalau untuk karyawan ya saya dan 3 teman-teman saya itu ya disebut owner, disebut karyawan. Jadi ya cuman bertiga ini kita kerja sama-sama, nggak ada owner sama nggak ada karyawan. Seperti itu. Terus ini target konsumennya itu siapa ya Mas? Baik Mbak, untuk target konsumen di sini karena saya cari tempat di area kampus dan yang agak padat penduduk, ya target utama memang dari konsumen dari area kampus ya, baik kampus yang terdekat di area sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang tambahan mungkin ya warga lokal. Tapi untuk yang saya cari tempat di sini memang cari penargetannya di area kampus ya, untuk mahasiswa-mahasiswi yang di area kampus sekitar sini. Untuk nama brandnya kan Rizky Putra Teknik, itu ada asal usul namanya nggak?
Mas? Kalau untuk asal-usul dari nama Putra Teknik Motor itu sebenarnya kalau asal-usul juga nggak ada pastinya, cuman dia kemarin nyeletuk aja karena waktu kita mau meningkatkan usaha saya yang dari bengkel rumahan ke bengkel jenjang yang lebih tinggi lagi, itu kan memang perlu untuk nama, alamat, nomor HP ya. Dari situ saya mulai ya cari-cari nama. Tapi kalau untuk dari asal muasalnya itu sebenarnya nggak ada, cuman kita bertiga cowok kita kasih nama Putra. Kemudian ya karena ada kita yang dibuka itu bengkel, ya udah teknik motor aja, sebenarnya seperti itu. Terus bagaimana konsep produk atau jasanya? Apakah ini menjual selain jasa juga menjual barang atau bagaimana? Kalau untuk konsep karena memang kita bengkel sepeda motor, terutama yang memang kita utamakan itu dari jasa, baik itu dari jasa waktu untuk servis, perawatan kendaraan, apapun itu repair atau perbaikan-perbaikan ringan maupun yang heavy repair, yang perbaikan berat seperti turun mesin, penggantian spare part berat atau press body itu kita terima. Tapi kalau untuk yang lain kemungkinan ya cuman selain jasa penjualan spare part, kemungkinan seperti itu. Lalu ada nggak sih diferensiasi dari pesaing, kayak membedakan antara usaha tersebut dengan pesaing lain? Kalau untuk yang menjadi pembeda dari usaha saya dengan yang lain ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ya karena saya dan teman-teman itu punya basic dari bengkel resmi yang punya standar komunikasi dan juga alat-alat yang mungkin lebih terstruktur, itu yang akan kita tonjolkan untuk menggait konsumen-konsumen, terutama motor-motor yang tipe baru, tipe-tipe injeksi, tipe-tipe yang sudah kekinian. Itu kan dia memang memerlukan peralatan serta memerlukan alat-alat yang lebih canggih. Nah, itu kita mengadopsi dari bengkel resmi itu kita bawa ke sini untuk menjadi nilai plus dari bengkel kita. Jadi kita bisa untuk motor itu bisa lebih fokus ke yang motor-motor terbaru, terutama motor injeksi, kurang lebih seperti itu. Kan tadi targetnya ada mahasiswa UII ya. Nah, apakah ada target lain itu untuk konsumennya? Baik, kalau untuk target tadi kan memang ada mahasiswa. Untuk di sini kita kan ada UII, Amikom, UPN, kurang lebih itu. Nanti untuk yang lain kemungkinan ya seperti area-area sini aja untuk konsumen dari lokal-lokal, orang-orang sini aja, orang kampung maupun yang beberapa penjual-penjual di sini itu juga sudah beberapa datang ke tempat kita. Untuk targetnya kemungkinan seperti itu. Tapi ya saya ambil di tempat sini karena mengejar target utama yaitu memang mahasiswa-mahasiswa itu. Apakah ada layanan khusus atau unggulan yang membedakan bengkel ini dengan bengkel lain mungkin? Baik, untuk dari bengkel kita untuk layanan khusus itu sebenarnya itu waktu kemarin masih agak lenggang. Biasanya kita antar jemput untuk servis kendaraan. Biasanya kita lakukan itu, jadi untuk konsumen-konsumen yang tidak ada waktu untuk bisa datang ke bengkel kita untuk servis seperti itu, biasanya kita kasih saran untuk motor yang kita ambil, nanti kita lakukan pengerjaan, setelah selesai kita antarkan. Seperti itu. Yang kedua ya tadi yang sempat saya infokan, kemungkinan besar kita menonjolkan di perbaikan perawatan motor yang berbasic sistem injeksi yang memerlukan alat-alat khusus, yaitu kita sudah punya. Bagaimana cara bengkel menjaga kualitas hasil pekerjaannya, misalnya ada servis atau perbaikan motornya? Baik, untuk kualitas dari pekerjaan yang pertama itu memang salah satu yang kita utamakan adalah komunikasi ya. Untuk komunikasi antara baik itu yang mengerjakan sama konsumen yang punya kendaraan itu harus benar-benar dijaga. Baik itu nanti komunikasi tentang waktu-waktu, estimasi biaya, sama estimasi kapan itu kendaraan selesai, itu benar-benar harus dijaga. Terutama biasanya yang agak lengah itu waktu spare part langsung diganti atau apa yang langsung diganti tanpa konfirmasi ke konsumen. Nah, itu yang kita tidak akan pernah mau itu jadi singgungan atau malah jadi nanti perdebatan. Jadi kalau ada spare part atau barang-barang yang memang ada mau diganti, baik pun itu hanya barang-barang nilainya kecil, itu kita usahakan untuk komunikasi ke konsumen dulu. Dan sebelum kita bongkar, kita cek dulu kendaraan, apakah kendaraan itu waktu dibongkar sudah ada lecet atau seperti apa, itu kita
cek terlebih dahulu. Setelah selesai nanti waktu kita serahkan ke konsumen, nanti konsumen juga bisa lihat kalau misalnya memang ada lecet sebelumnya atau gimana, kan nanti gak jadi perdebatan. Sebenarnya kita untuk meningkatkan itu cuma menjaga komunikasi antara ke konsumen aja. Nah, sejauh Mas membangun usaha bengkel ini nih, kira-kira layanan apa yang banyak diminati oleh orang-orang? Baik, kalau untuk yang selama ini kita mengerjakan di sini, memang layanan yang sering diburu orang-orang yang sering ke sini itu adalah layanan untuk paket-paket injeksi ya, seperti untuk pembersihan, scanning, perawatan motor-motor injeksi. Itu memang yang kita unggulkan, dan juga beberapa konsumen itu nanti walaupun mungkin dia nggak tahu langsung, tapi mulut ke mulut nanti dari satu ke yang satu lain itu nanti bisa tahu bahwa di sini memang kita bisa menyediakan untuk layanan injeksi yang memang lebih detail berbeda dengan bengkel-bengkel lainnya. Kemungkinan seperti itu. Nah, dari Masnya sendiri dan partnernya, ada nggak sih untuk bikin media sosial atau mungkin Instagram atau TikTok untuk strategi digital marketing supaya untuk memperkuat branding gitu? Baik, untuk dari saya dan teman-teman itu sebenarnya dulu itu dari awal-awal itu sudah sempat bikin untuk media sosial, tapi memang karena terbentur waktu, terbentur pekerjaan itu ya kadang jalan, kadang enggak. Untuk kemarin itu terakhir itu Facebook sama YouTube, tapi untuk TikTok sama IG itu ya belum sempat. Sebenarnya pengen mengikuti seperti itu, tapi karena terbentur waktu sama ya kadang-kadang ada yang ngerekam, kadang-kadang enggak, harus pegang kamera sendiri. Nah, itu ya ada kendala di situ lah. Terakhir nih, gimana cara Masnya untuk menjaga reputasi agar tetap dipercaya oleh pelanggan? Untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan, saya dan teman-teman itu ya terutama itu mengutamakan dari hasil pekerjaan, terutama dari keluhan dari konsumennya. Konsumen ke sini membawa keluhan, kalau bisa itu pulang keluhan itu sudah teratasi. Dengan kalau bisa garansi yang diberikan dari bengkel kita itu mampu untuk mempercayakan pelanggan bahwa bengkel kita itu memang bisa menyelesaikan permasalahan dari pelanggan, sekaligus masih memberikan garansi terkait apa yang pelanggan itu keluhkan. Jadi masalahnya terselesaikan, walaupun selesai dan baik, kita masih memberikan garansi supaya pelanggan itu tetap mantep sama bengkel kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin cukup segitu ya wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Mas sebelumnya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.